Halo kakak-kakak, apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan bahagia di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kakak-kakak ketemu untuk pertama kalinya dengan program aku, Gosipin Buku Orang di channel Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Buat kakak-kakak yang ingin tahu banyak hal tentang buku-buku keren, tapi males baca, inilah channel yang tepat. Di program ini, nanti aku akan banyak sharing tentang buku-buku keren, beserta ulasannya yang singkat, padat, dan jelas. Kakak-kakak tahu nggak kenapa di dunia ini ada negara gagal, ada negara maju, ada negara yang majunya tanggung? Gampangnya gini deh, ada negara yang rakyatnya kerja 1 tahun aja udah bisa nabung untuk jalan-jalan ke 5 negara. Ada kan? Tapi malah ada negara yang rakyatnya kerja 5 tahun tetapi tetap aja nggak bisa jalan kemana-mana. Negaranya aja yang sering dikunjungi turis. Dirinya susah sekali menjadi turis. Tahu nggak sebabnya apa? Kenapa sih itu terjadi? Nah, jawabannya atas pertanyaan tersebut ada di buku ini. Buku yang akan aku share sekarang, judulnya adalah Mengapa Negara Gagal. Awal mula kekuasaan, kemakmuran, dan kemiskinan. Karya Darren Acemoglu dan James A. Robinson. Selanjutnya, kedua nama penulis ini akan aku panggil Acemoglu dan Robinson aja ya. Tapi ingat, ini bukan Robinson Crusoe, film tahun 90-an yang aktor utamanya malah pacaran di pulau terpencil itu ya kakak. Ini Robinson guru besar loh. James A. Robinson ini adalah ekonom sekaligus ilmuwan politik asal Inggris. Sejak 2004, dia menjadi dosen di Harvard University. Sekarang usianya sudah 63 tahun kakak. Robinson ini pokoknya hebat sekali di bidang ilmu ekonomi dan politik. Sementara, Acemoglu adalah ekonom Amerika Serikat kelahiran Turki. Pada tahun 2012, dia bersama Robinson mendapatkan nominasi Financial Times and Goldman Sachs Business Book of the Year Award. Penghargaan untuk karya mereka yang akan aku share kali ini. Buku ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris. Why Nations Fail, The Origin of Power, Prosperity, and Poverty pada tahun 2012. Itu judulnya kakak. Buku ini terbit ketika Indonesia sedang memasuki penghujung era transisi demokrasi, yaitu periode kedua pemerintahan SBY Budiono. Demokrasi di Indonesia saat itu sudah berjalan lumayan baik, berbeda dengan di Mesir yang mana situasi politiknya lagi bergejolak. Sayangnya, Indonesia sebagai bangsa dan negara sedikit sekali mendapatkan tempat pembahasan di buku ini. Kata Indonesia hanya muncul 1 kali dalam buku ini, yaitu pada bab 9 dengan judul Pertumbuhan yang Pupus di Tengah Jalan. Itu judul terjemahannya. Itu pun pembahasan yang diangkat terkait ini adalah mengenai sejarah kolonialisme, monopoli rempah, dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat Indonesia sendiri dan dunia waktu itu. Dalam menjelaskan contoh keberhasilan suatu bangsa dalam mereformasi institusi politik, Indonesia tidak masuk. Menurutku sih wajar ya, kenapa Indonesia tidak menjadi pembahasan yang besar di dalam buku ini, tidak menjadi pembahasan yang utama di dalam buku ini. Karena buku ini tidak membahas apa yang terjadi hari ini. Bukan recent case dan actual phenomenon. Buku ini membahas apa yang terjadi di masa lampau. 300 sampai dengan 500 tahun yang lalu. Acemoglu dan Robinson ingin melihat bagaimana sejarah membentuk nasib-nasib bangsa di dunia. Jadi bangsa-bangsa besar di dunia dilihat oleh dia. Apa yang membuat mereka menjadi bangsa maju dan apa yang membuat mereka menjadi gagal. Apakah pola kunci kemajuan dan kegagalan tersebut berulang sampai sekarang? Jawaban atas 3 pertanyaan penting inilah yang Acemoglu dan Robinson berikan dalam buku ini. Dia mengulasnya dengan panjang lebar dan sangat mendalam. Syarat data, maksudnya data-data sejarah di dalamnya, dan dengan analisis yang kuat.
Dia membaginya menjadi 15 bab. Semua ini ada 15 bab. Dengan tebal sekitar 550 halaman. Bayangkan coba, butuh berapa lama kamu harus membaca buku setebal itu? Ya kalau semuanya ingat. Kalau lupa, buyar apa yang kamu baca. Makanya, aku bantu sekarang memahaminya dengan benar. Apa yang aku sajikan berikut ini adalah poin penting dari buku ini. Ini aku hanya sekedar memberikan dan sharing ya kakak ya. Argumen besar dari Acemoglu ini, yang Acemoglu dan Robinson suguhkan dalam buku ini adalah, catat baik-baik ya, kunci kemajuan dan kegagalan suatu bangsa tergantung kepada bentuk institusi politik dan ekonominya, bukan kepada letak geografis, bentuk budaya, dan kompetensi pemimpinnya. Dahsyat sekali toh tesisnya. Dahsyat tidak argumentasi yang dia bangun itu. Dahsyat sekali. Dia memberikan bukti dengan membentangkan sejarah bangsa-bangsa di dunia. Dia cek satu-satu sejarah mereka berdasarkan hipotesis di atas. Sampai di sini udah bingung belum? Pasti bingung. Karena banyak istilah yang aneh dari tadi kan. Biar gampang dipahami, gini aja deh. Aku beri contoh. Indonesia sekarang termasuk negara maju atau negara berkembang? Atau negara gagal? Kalau negara gagal sih enggak ya. Kayaknya kita enggak termasuk negara gagal. Tapi kalau dibilang negara maju, itu tergantung indikatornya. Atau kita dibilang negara berkembang juga tergantung indikatornya. Organisasi Perdagangan Dunia WTO mengkategorikan Indonesia tak lagi sebagai negara berkembang, tetapi sudah menjadi negara maju. Oke. Tapi Investopedia mengkategorikan Indonesia masih sebagai negara berkembang dengan penggunaan indikator yang berbeda dengan WTO. Oke, ini persoalan indikator aja sebenarnya. Tapi terlepas dari perbedaan ini, yang ingin saya sampaikan, yang ingin aku sampaikan di sini adalah mari kita rasakan sendiri. Jangan pikirkan dulu, tapi rasakan. Gimana kehidupan perekonomian kakak-kakak sehari-hari? Susah enggak? Gimana pendidikan kakak-kakak? Susah enggak buat sekolah, anak-anak sekolah, kita sendiri buat kuliah misalnya? Susah enggak? Terus fasilitas kesehatan kita di kabupaten kita masing-masing gimana? Pelayanan publik gimana? Rasakan sendiri coba. Masih ada jalan yang susah aksesnya? Oke, rasakan sendiri. Aku yakin kebanyakan dari kalian akan merasakan Indonesia belum pantas sebenarnya dikatakan sebagai negara maju. Nah, ini pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Apa yang dirasakan rakyat dengan yang diklaim WTO berbeda. WTO tentu tidak salah. Indikatornya betul semua. Rakyat juga tidak salah. Apa yang dia katakan kan aspirasi dia rasakan sendiri. Yang salah adalah pengelolaan perekonomian selama ini di dalam negeri oleh pemerintah. Itu yang harus dicek kembali. Banyak yang bilang rakyat Indonesia masih begini-begini aja nasibnya, tidak maju karena rakyatnya keenakan oleh alam yang subur dan nyaman. Jadi Indonesia ini nggak maju karena rakyatnya males sebab geografis, sebab alamnya ini yang membuat mereka manja. Pernah dengar kan Gemah Ripah Loh Jinawi? Dianggap rakyatnya ini manja. Pernah dengar nggak pernyataan semacam ini? Pasti pernah. Nah, ini sebenarnya adalah argumen seorang filsuf besar dari Prancis pada abad ke-18, yaitu Montesquieu. Jadi, gagasan bahwa orang daerah tropis atau negara-negara tropis itu tidak maju, itu dikarenakan dimanja oleh alamnya, dia berpikir malas. Itu gagasan Montesquieu sebenarnya. Nah, menurut dia, masyarakat yang hidup di iklim tropis itu cenderung pemalas dan enggan menggunakan otaknya untuk belajar. Indonesia termasuk tropis kan? Jadi banyak yang menggunakan teori Montesquieu dalam menjelaskan ketidakmajuan bangsa Indonesia. Menurut Acemoglu dan Robinson, argumen itu tak terbukti. Apa gagasan Acemoglu dan Robinson ini? Kenapa dia mengatakan demikian? Dia berani sekali membantah teorinya Montesquieu tadi. Dia ambil satu contoh, satu kasus, yaitu kota Nogales. Kota Nogales di Sonora sana berantakan bukan karena faktor geografis, karena secara geografis kota ini satu wilayah geografis dengan Nogales, Arizona.
Jadi Nogales ini dibagi dua, wilayah Arizona, wilayah Sonora. Hanya saja keduanya dipisah oleh teritori dan administrasi negara. Kita lihat kakak, foto dari Nogales dan Arizona di sini. Nogales, Sonora berada di bawah pemerintahan Meksiko, sementara Nogales, Arizona di bawah pemerintahan atau administrasi pemerintahan Amerika Serikat. Dampak keduanya sangat berbeda meski secara geografis sama. Oke. Terus argumentasi geografis ini juga tak bisa menjelaskan kenapa misalnya leluhur masyarakat di kedua kota itu sangat maju, yaitu yang disebut dengan bangsa Aztec dan Inca. Kenapa itu bisa terjadi dulu maju? Begitu juga dulu di Afrika misalnya, kalau kita baca kitab-kitab kuning, baca sejarah bangsa Afrika versi di dalam tarikh dalam Islam itu, kitab-kitab abad pertengahan, itu banyak sekali ada kerajaan Aksum, ada kerajaan Himyar, itu hebat-hebat sekali di sana. Tapi kenapa sekarang enggak? Gitu. Kalau karena faktor geografi harusnya enggak begitu. Di Nusantara misalnya, kita di Indonesia ini kan tropis. Itu kan dulu pernah ada Majapahit, buktinya juga monumennya masih ada Borobudur, ada Prambanan misalnya. Maksud saya adalah kerajaan-kerajaan besar di masa itu, peradaban-peradaban di masa itu ya. Dan ada juga yang saya sebut tadi Majapahit misalnya, ada bukti kayak negara Kertagama misalnya. Itu semua kan membuktikan bahwa kita punya peradaban yang besar di masa lalu. Semua itu kan beriklim tropis. Montesquieu di sini gagal. Dibantah oleh Acemoglu dan Robinson. Terus argumen yang kedua mengatakan bahwa ini yang disebut dengan argumen kebudayaan. Argumen kebudayaan mengatakan bahwa kemajuan dan kegagalan suatu bangsa ditentukan oleh budayanya. Argumen ini dicetuskan oleh Max Weber, sosiolog asal Jerman yang menulis buku Protestant Ethics and Spirit of Capitalism itu. Nah, menurut dia budaya itu bisa membentuk kemajuan suatu bangsa. Nah, misalnya budaya orang Protestan itu membuat kemajuan orang-orang Protestan itu sehingga mereka jadi ada etik kapitalisme di sana. Di dalam etika Protestan itu ada spirit kapitalisme yang mendorong mereka untuk maju. Nah, itu yang gagasannya Max Weber. Dan ini juga di Indonesia pernah dianut oleh para pembaharu. Salah satu contohnya adalah Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid ini adalah orang yang sangat saya kagumi sampai sekarang, yang aku sekali kagumi. Nah, Nurcholish Madjid ini pernah membuat satu buku yang sangat fundamental, Islam, Doktrin, dan Peradaban. Di dalamnya tuh kumpulan berbagai artikel beliau dan banyak sekali buku yang lain. Tapi terlepas dari buku-buku itu, yang menarik untuk kita kaji adalah gagasan dia mengenai bahwa Islam di Indonesia, bangsa di Indonesia itu gagal untuk maju atau susah untuk maju itu dikarenakan paham keagamaannya yang jumut. Nah, jadi ada faktor budaya di situ yang membentuk umat Islam 89% warga atau rakyat di Indonesia ini tidak bisa bangkit. Nah, ini gagasan-gagasan yang Weberian kira-kira gitu. Tapi kalau menurut Acemoglu dan Robinson enggak. Mereka berdua membantahnya lewat buku ini. Gimana dengan Korea Selatan dan Korea Utara? Simpel contohnya. Kalau memang karena budaya, harusnya Korea Utara dan Korea Selatan itu ya sama aja budayanya, dua-duanya sama. Tapi kenapa ketika dipisah secara administrasi kenegaraan mereka beda jadinya? Nah, di sini argumen kebudayaan keok, gagal menjelaskan. Terus ada juga argumen kompetensi pemimpin. Ada yang bilang suatu bangsa gagal dan maju tergantung kepada kompetensi pemimpinnya. Pemimpin yang pintar membangun negerinya akan berhasil, sementara yang bodoh akan gagal. Jadi pemimpin yang pintar akan berhasil membangun negerinya, pemimpin yang bodoh enggak. Banyak kan orang sering bilang, wah gak yakin saya dengan pemimpin ini, dia bodoh dan semacamnya. Oke, apakah kebodohan pemimpin ini bisa menjadi faktor utama kegagalan dan kemajuan suatu bangsa, suatu negara? Gagasan ini, gagasan bahwa teori bahwa
kemajuan dan kegagalan suatu bangsa ditentukan oleh kompetensi pemimpinnya itu didukung oleh hampir seluruh ekonom yang mendukung definisi ekonomi versi ekonom Inggris, yaitu Lionel Robbins, yang hidup pada tahun 1930-an. Jadi banyak sekali ekonom-ekonom di dunia ini mendukung gagasan ini. Tapi menurut Acemoglu dan Robinson lagi-lagi, teori ini gagal untuk menjelaskan kenapa suatu bangsa bisa maju dan bisa gagal, bisa bangkrut. Menurut teori ini, menurut Acemoglu dan Robinson itu tidak bisa menjelaskan kenapa Amerika Serikat dan Meksiko tumbuh berbeda, padahal pemimpinnya sama-sama pintar. Itu. Ini pasti juga tidak bisa untuk menjelaskan kenapa Soekarno dan Hatta gagal dalam membangun Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Padahal kurang pintar apa keduanya? Itu pasangan yang luar biasa. Soekarno itu adalah seorang orator, seorang politikus yang ulung. Hatta ini seorang konseptor yang hebat. Dia adalah sarjana yang hebat. Tapi kenapa gagal dua-duanya? Ini kalau kita bandingkan misalnya Indonesia dengan Israel yang kelahirannya hampir sama, Indonesia dengan Korea Selatan yang hampir sama, kan jauh banget perubahannya. Kenapa? Apakah kedua pemimpin itu kurang pintar dan kabinet-kabinet yang dibentuk menteri-menteri yang ada waktu itu kurang pintar? Enggak. Sebenarnya apa sih yang membuat satu bangsa itu maju dan gagal? Jawabannya, lagi-lagi sebagaimana tadi saya katakan di awal, kata Acemoglu dan Robinson ini adalah institusi politik ekonominya. Dan temuannya dia adalah suatu bangsa yang institusi politik ekonominya inklusif, jadi institusi politik ekonominya itu inklusif, akan menjadi bangsa yang maju. Kata kuncinya inklusif. Sementara suatu bangsa yang institusi politik ekonominya ekstraktif, itu akan menjadi bangsa yang gagal. Nah, apa itu institusi politik yang inklusif? Apa itu institusi politik yang ekstraktif? Nah, kakak tentu harus baca sendiri buku ini. Saya beri pengantar aja. Jadi kalau mau baca, ini panjang sejarah bangsa dari 1800-an bahkan 1500, ini dihadirkan dengan baik oleh Acemoglu. Silahkan nanti kakak baca sendiri. Nah, yang ingin saya berikan gagasan besarnya, gagasan utama, biar tidak kesasar ketika membaca buku ini, gitu loh. Jadi biar kakak-kakak ini ketika membaca buku ini tahu setidaknya pertama gagasan besarnya dulu. Jadi kalau mau tahu apa itu lebih dalam tentang yang disebut dengan institusi politik yang inklusif apa, nanti kakak bisa baca sendiri. Tetapi di sini saya akan memberikan satu kesimpulan saya, ya, kesimpulanku ketika membaca buku ini. Ada ciri-ciri lah dari institusi politik yang aku temukan dalam penjelasan setebal 550. Institusi politik yang inklusif itu adalah institusi politik yang pertama, ciri-cirinya itu terbuka terhadap perbedaan pendapat. Yang kedua, aspirasi rakyat didengarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, kontrol terhadap pemerintah itu jalan. Keempat, rakyat mendapatkan pendidikan politik yang cukup sehingga dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bukan sebagai abdi raja. 5, sirkulasi kekuasaan, penggantian kekuasaan itu jalan. 6, tidak ada monopoli kekuasaan. 7, pemerintah tidak bertindak seperti raja yang tirani dan gemar melakukan serangan politik pencegalan terhadap lawan politiknya. Mari kita renungkan. Kita penting merenungkan Indonesia di era sekarang, di era pemerintahan sekarang ini, udah termasuk pemerintahan yang menerapkan politik inklusif atau belum? Mari kita renungkan. 1, pertanyaannya ya, apakah kalau kita berbeda pendapat dengan pemerintah, lantas pemerintah menghargainya atau malah menjegalnya dengan dalih stabilitas negara? Cek sendiri kasusnya. 2, apakah aspirasi rakyat sudah didengarkan? Gimana hasil demonstrasi rakyat selama ini dan kritikan-kritikan para ahli terkait kebijakan selama ini? Apakah sudah didengarkan?
Cek aja ke kampus kalau nggak percaya tuh hasil-hasil penelitian, jadikan nggak sebagai bahan untuk menentukan sebuah kebijakan. Lihat, tanya kepada para demonstran, para aktivis, kritikannya selama ini gimana? Dengar nggak? Terus ketiga, bagaimana kontrol DPR terhadap kerja pemerintah selama ini? DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, lidahnya rakyat dan matanya rakyat. Pemerintah ini yang menjalankan roda pemerintahan, yang mengeksekusi dunia kerja pemerintahan ini, kerja politik kebijakan yang selama ini terjadi. Oke. Nah, kontrolnya dari DPR itu gimana selama ini? Coba bayangkan, yang ngontrol ini ketua yang ngontrol dan pimpinan yang dikontrol itu berasal dari partai yang sama. Itu gimana ya? Di Indonesia ini kan yang ditakutin itu kan sebenarnya ketua umum partai, bukan ketua DPR, bukan pemimpinan eksekutif. Tapi faktanya adalah partai, ini satu partai, ini bagaimana nih ceritanya? Pimpinannya partai, yang di eksekutif satu partai dengan yang di legislatif. Ini gimana ceritanya? Gimana cara ngontrolnya? Kita cek aja sendiri. Yang keempat, apakah pendidikan politik ada nggak? Apa pendidikan politik yang diupayakan pemerintah terhadap rakyat? Itu yang aku cek. Rakyat kita ini medianya banyak. Ada TikTok, ada Instagram, ada Google, ada medsos, dan macam-macam sekali. Pendidikan politik yang diupayakan oleh pemerintah apa sih selama ini? Bikin meme-meme 17 Agustusan gitu. Apa belusukan, pencitraan gitu. Itukah pendidikan politik? Coba. Yang kelima, apakah pemerintah sekarang tidak bernafsu ingin berkuasa lagi dalam bentuk dinasti? Nah, ini penting. Saya ulangi pertanyaan kelima, apakah pemerintah sekarang tidak bernafsu ingin berkuasa lagi dalam bentuk dinasti? Sirkulasi kekuasaan dalam demokrasi itu harus jalan kan? Negara Republik ini bukan milik satu orang, bukan kerajaan. 6. Apakah pemerintah sekarang tidak melakukan campur tangan soal pencapresan 2024? Ayo. Nah, yang ketujuh, apakah pemerintahan sekarang tidak bertindak seperti raja? Dikit-dikit rakyat harus sopan dan santun kalau mengkritik. Kritik kok santun? Nah, silahkan kakak-kakak renungkan sendiri. Mari kita refleksi dari hasil bacaan kita terhadap mengapa negara gagal, karya Robinson dan Acemoglu ini. Negara kita sekarang sebenarnya diambang kemajuan atau diambang kegagalan di bawah penguasa yang sekarang, kakak. 7 ciri-ciri tadi silahkan kakak perhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.